aturan hukum, saya bicara pada ranah hukum dulu, bahwa merekam tanpa izin dan tanpa hak tentang pembicaraan seseorang yang sifatnya itu ruang privat, lalu kemudian dia langsung menyuguhkan pada ruang publik, itu kan saya bilang melanggar hukum dan bisa dilaporkan, ada di ruang undang-undang ITE. Ini sesungguhnya kalau perilaku ini adalah perilaku pelanggaran hukum, siapa saja bisa dilaporkan kalau itu yang terjadi. Karena itulah tadi lahirnya hukum itu untuk menjaga perilaku yang absolut, perilaku yang tidak lagi menghargai ruang privat orang lain. Nanti masuknya juga ada pelanggaran HAM secara absolut pada orang itu. Nah, ini saya bilang ini tidak pantas dilakukan oleh siapa saja, ya, karena kita negara hukum dan negara yang berkeadilan sosial. Ya, manusia itu kan bisa dilihat dari cara, dari niat. Kalau berangkat dari cara dan niat itu tidak baik, mesti menghasilkan buah pada ujung daun itu adalah tidak baik juga. Kan ini persoalannya. Nah, makanya saya punya satu prinsip. Kan kita bicara hukum di negeri ini, bahwa hukum itu adalah alat kemuliaan, supaya tujuannya memuliakan manusia yang tadi tidak beradab menjadi punya adab. Nah, kalau kita sebagai manusia saja tidak mampu menunjukkan kemuliaan dalam tindak tanduk kita sebagai manusia, apalagi kita manusia yang berpendidikan, terus kemudian memahami hukum, ada lagi yang ahli hukum seperti itu, maka tidak pantas dilakukan. Justru berpotensi kita seolah-olah melakukan sesuatu melanggar hukum itu karena kita tahu itu deliknya, kita tahu juga ruang celah hukum itu sendiri. Nah, ini kan bicara moralitas yang tak terjaga oleh budaya, pikiran dan hatinya. Jadi seperti itu. Ya, kalau orang hukum melakukan hal yang mencederai hukum itu berarti kan ini kan justru saya bilang tadi kita berprofesi sebagai advokat atau praktisi hukum, ya, atau salah satu pilar penegak hukum di negeri ini justru memberikan contoh yang tidak baik. Kenapa? Kita kan betul-betul coba kita lihat rohnya daripada KUHP itu merujuk pada pasal 184 bahwa mendapatkan alat bukti dan petunjuk itu harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum. Nah, ketika rekaman itu kita dapatkan dengan perbuatan jahat, kita mengambil secara paksa dan bersembunyi daripada ruang hukum itu sendiri, maka itu kan artefak kejahatan di dalam hukum itu perangkat kejahatan yang nggak bisa dijadikan dalil untuk menegakkan hukum. Maka itu saya bilang ketika kita memulai kejahatan dari awal, maka di ujung itu tidak akan menemukan rasa senyum di ruang keadilan. Itu aja itu. Kalau saya boleh katakan, tidak ada yang absolut manusia itu. Karena ada hukum yang mengatur menata kehidupan berbangsa dan negara di negeri ini. Apalagi kita negara hukum. Siapa yang absolut? Saya tanya. Gak ada. Tapi yang absolut itu adalah moralitas orang yang tak terkontrol oleh dirinya. Itu kata absolut. Apalagi dia gunakan pada ruang bahwa dia itu punya sesuatu, punya wadah, punya lembaga, punya profesi seperti itu. Siapapun mau pengacara bisa merekam. Semua penyidik, semua lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK semua diatur, ada SOP-nya, itu ada standar, ada perilaku yang harus terukur oleh undang-undang dalam mendapatkan tadi alat bukti, ya. Nah, petunjuk dan seterusnya. Nah, apalagi kita yang tidak sedang bekerja sebagai pelaksana hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan, lalu kemudian kita mendapatkan sesuatu dengan cara kejahatan. Nah, cara kejahatan itu digunakan untuk penegakan hukum tuh. Dari mana dari dasarnya? Kan nggak bisa. Makanya saya bilang tadi, kalau mau jadi penegak hukum,
dalam rangka hukum itu untuk memuliakan manusia, sebagaimana Tuhan menurunkan ya kitab-kitab itu kan tujuan memuliakan manusia yang tidak beradab tuh. Makanya hukum itu adalah alat untuk memuliakan manusia. Tapi sebelum siapapun yang melakukan penegakan itu, maka terlebih dahulu dia muliakan dirinya itu. Ya, maka moralnya dia harus muliakan. Nah, kalau diri kita tidak bermoral, kalau diri kita ya tidak beradab, bahkan berpotensi tadi melanggar hukum, bagaimana kita mau jadikan hukum? Loh, kan kata diam-diam itu kan berarti maling itu. Kan itu kalimat kata diam-diam. Kalau Anda tanya tadi, merekam diam-diam kan kata diam-diam itu kan berarti maling itu. Berarti dia ada di ruang yang gelap. Nah kalau di ruang yang terang namanya bukan diam-diam tuh, apa adanya. Nah, kalau merekam diam-diam itu berarti dia ada di ruang kejahatan, di ruang kegelapan, itu aja. Ya kebiasaan itu kan sebenarnya tanda cederanya moralitas kita itu. Tanda tidak normalnya keutuhan kita dalam secara psikis tuh. Gini loh, ada indikasi cara berpikir begini. Kalau kita merencanakan sesuatu, yang sesuatu itu belum timbul, berarti ada kejahatan dalam pikiran. Menyiapkan payung padahal tidak ada hujan. Nah, berarti itu kan perilaku kejahatan. Saya bilang tadi dalam moralitas ya. Nah, ini kan tanda-tanda di mana orang hanya suka memenangkan satu pertarungan sosial maupun pada ruang hukum tadi dengan alat kejahatan, bukan dengan alat kebenaran. Kan hukum itu, keadilan itu mampu diluruskan oleh kebenaran, bukan tadi sesuatu yang bengkok diluruskan, bukan itu. Jadi meluruskan yang lurus. Jadi seperti itu loh. Normalnya manusia itu. Ya kalau punya kebiasaan seperti itu kan sifat kenakalan pikiran sebenarnya saya bilang tadi. Nah, kenakalan pikiran itu hanya diadopsi oleh anak-anak yang umur 10 tahun bro. Makanya saya bilang, kembalilah ya pada derajat kemanusiaan yang tinggi, ya pada sifat kedewasaan. Karena itu cara-cara yang tidak terpuji. Ya, makanya saran saya cuma satu saja. Jadi kebiasaan buruk itu jika terus diikuti seperti air mengalir, maka makin deras dia mengalirnya. Nah, salah satu untuk menghentikan adalah kesadaran yang timbul dari dalam dirinya. Karena tidak ada manusia yang bisa merubah orang lain kecuali kesadaran dirinya itu untuk meletakkan kedudukan sebagai orang yang mulia dan sempurna. Hanya itu saja. Ya bila perlu nanti kalau butuh saya dampingi untuk melapor. Oke, 21 Kak. Yuk, ayo. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.